Feyenoord melakoni laga leg pertama babak perempat final Europa League menghadapi AS Roma. Pada laga tersebut, skuad Van Hetvolk mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. AS Roma yang berstatus sebagai tim tamu mengambil inisiatif menyerang sejak babak pertama. Hasilnya di menit ke-8 mereka punya peluang lewat sundulan Bryan Cristante. Sayangnya sundulan itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Justin Gilo. Di menit ke-42 AS Roma mendapatkan hadiah penalti setelah Mats Wiever melakukan handsball. Lorenzo Pellegrini yang menjadi algojo gagal mengeksekusi setelah tendangannya cuma mengenai tiang gawang. Di babak kedua Feyenoord justru bisa membuka keunggulan di menit ke-53. Saat itu Wiever melakukan tendangan first time yang nggak bisa dibendung oleh Rui Patricio. AS Roma sendiri berpeluang menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Roger Ibanez. Namun Usama Idrisi sukses mencegah gol tersebut dengan melakukan penyelamatan gemilang. Hingga laga usai skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Feyenoord. Hasil ini menjadi modal penting bagi skuad The Stadion Club menghadapi leg kedua pada tanggal 21 April yang akan datang. Juventus meraih kemenangan saat berhadapan dengan Sporting Lisbon di laga leg pertama babak perempat final Europa League. Dalam laga itu, skuad Bianconeri menang tipis dengan skor akhir 1-0. Juventus tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Hasilnya di menit ke-12, skuad Bianconeri punya peluang untuk mencetak gol lewat Angel Di Maria. Namun sepakannya tersebut gagal berbuah gol setelah mampu ditepis oleh Antonio Adan. Sporting Lisbon yang tampil sebagai tim tamu beberapa kali memberikan ancaman kepada Juventus. Namun peluang tersebut masih mampu dihalau dengan baik oleh Wojciech Szczesny. Sayangnya Szczesny harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Saat itu dia digantikan oleh Mattia Perin yang masuk di menit ke-44. Juventus baru bisa mencetak gol saat memasuki babak kedua lewat Federico Gatti di menit ke-73. Hingga laga usai skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Juventus. Kemenangan ini memuluskan jalan Juventus untuk menuju semifinal Europa League. Manchester United gagal meraih kemenangan di pertandingan leg pertama babak perempat final Europa League. Dalam laga itu, skuad Red Devils ditahan imbang Sevilla dengan skor 2-2. Sejak menit awal, Setan Merah sudah tampil menekan menyisir lini pertahanan Sevilla. Terbukti saat laga baru berjalan 21 menit, The Red Devils sudah unggul lewat brace dari Marcel Sabitzer. Salah satu gol yang dicetak oleh Sabitzer dilesakan dengan sangat indah. Saat itu penyerang Austria ini berhasil menggantungi Yasin Bono yang terlalu maju di depan garis gawang. Di menit-menit akhir babak pertama, Bruno Fernandes harus mendapatkan kartu kuning setelah melakukan handsball. Akibatnya Bruno Fernandes pun dipastikan absen pada leg kedua nanti. Memasuki babak kedua, Erik ten Hag melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Harry Maguire. Sejak masuknya Maguire, lini pertahanan Setan Merah kerap mendapatkan gempuran. Selain itu, tensi permainan juga semakin memanas di mana Marcos Acuna bersitegang dengan Anthony. Gak cuma sekali, keduanya juga sempat beradu argumen di menit ke-74. Sevilla yang tertinggal 2 gol pada akhirnya bisa memperkecil kedudukan lewat gol bunuh diri dari Tyrell Malacia. Setelah gol itu terjadi, Setan Merah harus kehilangan Lisandro Martinez yang mengalami cedera. Uniknya saat itu Lisandro digotong oleh 2 pemain Sevilla untuk segera ditarik keluar. Kehilangan satu pemain membuat Setan Merah harus kembali kebobolan lewat gol bunuh diri dari Lord Harry Maguire. Ex-Leicester City ini mencetak gol bunuh diri dengan sangat menghibur. Hal itu berawal saat Youssef El Nesri menanduk bola ke sisi kanan gawang. Namun bola tersebut justru mengenai kepala Maguire yang langsung mengubah arah bola ke gawangnya sendiri. Meskipun imbang, The Red Devils masih punya peluang besar untuk lolos, sebab kedua tim akan kembali bertanding di markas Sevilla pada leg kedua nanti. Bayer Leverkusen gagal meraih kemenangan saat menjamu tamunya yakni Union Saint-Gilloise. Dalam laga tersebut, skuad di Werkself ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Meskipun tampil menyerang, tapi Bayer Leverkusen gagal melesakkan satupun gol di babak pertama. Skuad asuhan Xabi Alonso ini bahkan harus kebobolan terlebih dahulu di awal babak kedua. Saat itu Victor Boniface berhasil membuat Union Saint-Gilloise unggul. Beruntung Bayer Leverkusen bisa menyamakan kedudukan lewat Florian Wirtz. Hasil ini membuat Die Werkself harus memenangkan laga leg kedua untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. West Ham United meraih hasil memuaskan saat bertandang ke Stadion Ghelamco Arena.
Pada laga tersebut, skuad The Hammers menahan imbang sang tuan rumah Kie Gen dengan skor 1-1. West Ham United sempat mencetak gol terlebih dahulu lewat Nayef Aguerd di menit 40 pertandingan. Saat itu Aguerd memanfaatkan kesalahan dari kiper Kie Gen. Sayangnya wasit menganulir gol tersebut karena Aguerd terlebih dahulu melakukan handsball. Skuad The Hammers baru bisa mencetak gol lewat Danny Ings di masa injury time babak pertama. Sayangnya keunggulan itu cuma bisa bertahan selama 11 menit saja, sebab Kie Gen sendiri bisa menyamakan kedudukan lewat Hugo Kuipers di menit 56 pertandingan. Kie Gen sendiri hampir mencetak gol lewat tendangan salto dari Jens Peter Hope. Sayangnya sepakan salto itu cuma mengenai sisi atas gawang dari West Ham United. Hasil ini menjadi modal penting West Ham untuk melakoni laga leg kedua nanti. Partai tersebut akan berlangsung pada pekan depan, tepatnya tanggal 21 April yang akan datang. FC Basel gagal meraih kemenangan saat menjalani partai kandang di leg pertama babak perempat final Europa League. Dalam laga itu, skuad Rot Blau ditahan imbang oleh OGC Nice dengan skor 2-2. Kedua tim menutup babak pertama dengan keunggulan 1-2 untuk OGC Nice. 2 gol OGC Nice dicetak lewat brace dari Tarim Mofi, sedangkan 1 gol FC Basel dicetak lewat Zeki Amdoni. Beruntung Zeki Amdoni bisa menyamakan kedudukan setelah mencetak gol di menit 71. Hasil ini membuat kedua tim masih punya asa untuk lolos ke partai semifinal. Fiorentina meraih kemenangan saat berhadapan dengan Lech Poznan di laga leg pertama babak perempat final Conference League. Dalam laga itu, skuad La Viola menang telak dengan skor 1-4. Baru berjalan 4 menit laga, Fiorentina sudah unggul lewat Arthur Cabral. Namun setelah itu, Lech Poznan bisa menyamakan kedudukan lewat sepakan dari Christopher Velde. Menjelang berakhirnya babak pertama, skuad La Viola kembali unggul di menit ke-41 lewat sundulan dari Nicolas Gonzalez. Di babak kedua, Fiorentina sama sekali nggak mengendurkan serangannya. Hasilnya mereka kembali menambah 2 gol lewat Giancomo Bonaventura dan juga Jonathan Ikone di menit ke-63. Hasil ini membuat Fiorentina berpeluang besar untuk lolos ke babak semifinal. Anderlecht meraih kemenangan penting kala menghadapi AZ Alkmaar di leg pertama babak perempat final Europa League. Pada laga tersebut, skuad Purple and White mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. 2 gol dari Anderlecht dilesakkan lewat Michael Amir Murillo dan juga Majid Asimeru. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan 1 gol pun yang tercipta. Dengan hasil ini, asa Anderlecht untuk lolos ke babak semifinal semakin terbuka lebar. Arsenal berniat untuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Gelandang asal Inggris ini dinilai bisa mempersolid lini tengah skuad The Gunners yang dianggap sudah cukup baik. Apalagi Declan Rice sendiri berniat untuk cabut dari skuad The Hammers musim depan. Dalam wawancaranya dia menyebut ingin mencari klub yang bermain di Liga Champions. Saking seriusnya, The Gunners bahkan siap mengajukan tawaran 80 hingga 100 juta pound sterling. Tawaran itu bakal memecahkan rekor klub saat merekrut Nicolas Pepe dengan harga 72 juta pound sterling. Newcastle United dirumorkan tertarik mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Pemain asal Serbia itu dipersiapkan sebagai bomber masa depan skuad The Magpies untuk mengarungi Liga Champions. Apalagi saat ini pemain asal Serbia itu sedang kesulitan untuk berkembang di Juventus. Pasalnya dalam 8 laga terakhir Vlahovic nggak berkontribusi sama sekali. Namun kalau ingin merekrutnya, skuad asuhan Eddie Howe harus menyiapkan dana yang cukup besar. Sebab skuad Bianconeri memagarinya dengan mahar 100 juta euro. Roberto Firmino menjadi salah satu pemain yang paling banyak diburu di bursa transfer mendatang. Alasannya pemain 31 tahun itu akan bebas transfer di musim panas nanti. Salah satu yang tertarik dengan Firmino ada raksasa dari Spanyol yakni Real Madrid. Skuad Los Blancos ingin mendatangkan bomber asal Brazil ini sebagai pelapis dari Karim Benzema. Akan tetapi skuad asuhan Carlo Ancelotti itu harus berjuang keras untuk meyakinkan Firmino. Sebab Inter Milan dan Barcelona juga gencar untuk mengamankan jasanya. Barcelona puas dengan kinerja Xavi Hernandez selama 2 musim mengabdi. Oleh karena itu, Marca mengabarkan kalau Blaugrana siap memperpanjang kontrak sang pelatih selama 2 musim ke depan. Menurut laporannya, petinggi Barcelona itu telah bertemu dengan agen Xavi Hernandez pada Rabu lalu.
Dalam pertemuannya mereka ingin memperpanjang masa bakti Xavi sampai dengan tahun 2026. Sebelumnya pelatih asal Spanyol ini memang menyatakan ingin bertahan di Camp Nou Spotify. Dia mengatakan kalau Barcelona merupakan rumah kedua dan mengaku sangat beruntung. Seluruh klub Premier League sepakat untuk mencabut sponsor judi yang melekat pada jersey mereka. Kabar tersebut disampaikan secara langsung lewat website resmi Premier League. Keputusan itu diambil untuk mengurangi iklan judi yang kerap bertebaran di internet. Kesepakatan ini diambil setelah melakukan diskusi dengan pihak klub dan juga Departemen Kebudayaan. Demi memudahkan transisi ini, kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada musim 2026-2027 yang akan datang. Sadio Mane dan Leroy Sané dikabarkan bersih tegang usai laga kontra Manchester City Rabu kemarin. Kedua pemain Bayern Munchen ini sempat terlihat cekcok di ruang ganti pemain. Menurut laporan dari Bild, Mane dirumorkan sangat kesal dengan Sané. Saking kesalnya, winger asal Senegal itu bahkan disebut telah menonjok rekan satu timnya tersebut. Pemicunya terjadi karena adanya kesalahpahaman yang terjadi antara keduanya. Hal itu berawal saat Sané berusaha untuk membangun serangan dengan mengoper bola ke depan. Akan tetapi Mane justru bergerak ke depan dan gak menyambut umpan dari Sané. Kemudian bola tersebut berhasil direbut di mana Sané terlihat sangat kesal dengan Mane. Akibat kejadian itu, Bayern Munchen dikabarkan telah membekukan status Sadio Mane. Kabarnya dia dilarang tampil dalam satu pertandingan menghadapi Hoffenheim hari Sabtu besok. Selain itu, manajemen di Rotten juga akan memberikan sanksi berupa denda. Borussia Mönchengladbach resmi nggak perpanjang kontrak bomber andalan mereka yakni Marcus Thuram. Kabar tersebut disampaikan lewat direktur olahraga yakni Roland Virkus. Virkus menyebut kalau keputusan ini diambil secara saksama setelah melakukan komunikasi dengan sang pemain. Kabarnya Thuram sendiri yang memutuskan untuk pergi di akhir musim nanti. Dengan begitu Manchester United dan Inter Milan bisa menggait penyerang Prancis ini secara gratis. Sebab kontraknya sendiri akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Olympiakos resmi memutus kontrak James Rodriguez pada hari Kamis waktu setempat. Kabar pemutusan kontrak ini disampaikan secara langsung lewat sosial media resmi klub. Salah satu petinggi Olympiakos nggak lupa mengucapkan terima kasih atas dedikasi James selama ini. Dia pun mengatakan kalau nama James akan selalu dikenang dan jadi bagian penting dari klub. Padahal pemain asal Kolombia itu baru saja bergabung pada awal musim lalu. Ex-Real Madrid itu tercatat sudah tampil dalam 23 pertandingan dan sukses mencetak 5 gol dan 6 assist. Al Nassr resmi memecat Rudi Garcia sebagai pelatih kepala mereka. Kabar pemecatan Garcia ini disampaikan secara langsung lewat sosial media resmi klub. Manajemen Al-Alami nggak lupa mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh Garcia. Kabarnya posisi Garcia sementara waktu akan digantikan oleh Dinko Gilesic. Sebelum dipecat, Garcia sempat memberikan kritik kepada seluruh pemain saat ditahan imbang oleh Al-Feiha dengan skor kacamata. Hal tersebut membuat semua pemain Al Nassr merasa nggak terima. Kabarnya Cristiano Ronaldo jadi pemain yang paling frontal untuk meminta Rudi Garcia dipecat. Hal itu juga didukung oleh sejumlah pemain yang setuju untuk memecat Garcia. Christophe Galtier dituding pernah melontarkan komentar rasis dan juga menjadi pemicu Islamofobia di Prancis. Kabar tersebut dibocorkan oleh salah satu mantan direktur OGC Nice yakni Julien Fournier. Dikutip dari RMC Sport, Fournier menyampaikan beberapa keluhan Galtier. Pelatih PSG ini mengeluhkan kalau skuad Les Parisiens banyak dihuni oleh pemain kulit hitam yang beragama Muslim. Seandainya terbukti benar, maka Ultras PSG meminta manajemen untuk mendepak Galtier dari kursi kepelatihan. Mereka menilai kalau aksi rasisme nggak bisa dibiarkan begitu saja. Persik Kediri gagal melanjutkan tren positif mereka di pekan terakhir BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo, skuad Macan Putih takluk atas Persis Solo dengan skor tipis 1-0. Meskipun berstatus sebagai tim tamu, Persik Kediri justru tampil cukup agresif. Sayangnya mereka harus kecolongan lewat gol Ferdinand Sinaga di menit 90 pertandingan. Dengan hasil ini, kedua tim harus puas finish di peringkat 10 dan 11 klasemen.
Mereka sama-sama menorehkan 44 poin, namun Persis lebih unggul head to head dan juga agresivitas gol.